Halo guys, gue Wisnu Saputra. Hari ini gue mau review mobil gue, Yaris E-Matic 2010 atau biasa orang suka sebut Yaris Bapak. Oke, jadi kita mulai dari eksteriornya dulu ya. Nah, kalau kalian bisa lihat eksteriornya semua masih full original. Masih full original dari catnya, velg, kalau ban sih gue udah ganti. Nah, terus ke belakang juga. Nah, kebetulan bannya nih antara belakang sama depan itu beda. Belakang gue pakai Bridgestone Tekno, depan gue pakai Continental GT yang tipenya itu bentar gue lupa, Comfort Contact atau CC6. Nah, profil bannya 185/60 R15. Oke, kita lanjut ke belakang. Nah, di belakang juga masih full original, bahkan sampai ke stiker Astra World juga masih ada, walaupun udah robek-robek dikit ya karena kemakan umur lah ya. Sama di sini gue tambahin stiker Apple. Sisanya semua masih original. Lampu juga masih original. Samping-samping juga masih original. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum ke interior, kita cek mesinnya dulu ya. Nah, untuk mesinnya sendiri itu dia 1500 cc bensin. Semuanya masih original, belum pernah ada modifikasi atau perubahan. Paling biasa yang rutin itu ngisi air aki, air radiator. Kemudian aki udah ganti 2 kali. Filter udara semua masih baru dari pertama beli. Oli juga rutin ganti tiap 6 bulan sekali. Dan kebetulan kondisinya juga lumayan bersih karena setiap kali cuci gue juga biasa lap-lapin sih dalamnya. Oke, mungkin cukup untuk engine bay-nya. Kita lanjut ke interior ya. Nah, kita lanjut ke interiornya guys. Nyalain dulu kali ya biar adem. Nah, ini mobil dari 2010 itu gue pakai, tapi jarang-jarang ya, cuma weekend doang. Dan kilometer itu baru 40.000. Sekarang 2021, ini mobil tahun 2010, berarti jalannya itu udah sekitar per tahun kayaknya cuma 4.000-an lah ya. Nah, kalau dilihat di sini, untuk Yaris tipe E-Matic itu setirnya masih yang polos, belum ada audio steering switch. Terus perbedaannya juga dengan tipe yang di atasnya itu tipe S itu untuk instrumen speedometernya itu ini warnanya putih biru. Kalau yang tipe S itu warnanya orange kalau nggak salah. Nah, untuk tipe sendiri itu masih tipe jadul banget. Ini cuma baru bisa CD, MP3, kemudian radio, dan karena ini tipe 2010 atau generasi 2-nya Yaris Papau itu udah ada aux. Nah, jadi at least walaupun ini belum support Bluetooth, tapi gue bisa tambahin aksesoris dari kabel aux ke Bluetooth transmitter. Nah, lanjut ke kompartemen ya. Untuk Yaris tuh juara banget nih kalau buat kompartemen. Yang pertama, di bawah AC itu ada 2 cup holder. Nah, ini selain kita bisa buat taruh botol minum atau cup, kita bisa taruh HP juga di sini, jadi lumayan banget. Nah, terus di depan setir itu ada kompartemen juga. Nah, ini kebetulan gue taruh tisu sama ada kabel USB. Kemudian di samping sini itu ada kompartemen juga nih, bisa buat taruh-taruhan. Tapi kebetulan gue nggak naruh apa-apa. Nah, di sini ada kompartemen juga. Gue taruh tisu di sini. Nah, di bawah sini ada kompartemen lagi. Ini bisa buat taruh CD,
masker, dan aksesoris yang lainnya. Nah, untuk AC-nya sendiri, ini masih AC puter-puteran kompor gas nih. Pertama ini dari speed fan leveling, kemudian ini ada buat sirkulasi udara, kebuka atau tutup. Kemudian ini arah semburan nih, bisa ke atas doang atau atas dan bawah buat kaki. Kemudian sini untuk suhunya. Nah, dan untuk ini sendiri ada rear and front defogger. Nah, ini untuk mobil sekelasnya dulu lumayan oke nih, udah punya defogger ini. Nah, untuk transmisinya ini matic, kemudian handbrake-nya masih model tuas. Dan di bawah sini, sorry lupa, ini ada kompartemen lagi. Ini bisa buat taruh koin juga nih atau duit-duit receh. Mungkin ini buat depan cukup sih ini ya. Oh ya, lupa sama ini jok nih bisa reclining, bisa head adjuster juga nih. Dia ada head adjuster juga, jadi bisa naik bisa turun selain bisa rebah ya. Oke, di depan cukup. Sekarang kita cek belakangnya, karena gue biasa seringnya nyetir ini duduknya di depan terus, jarang gue duduk belakang. Nah, sekarang kita cobain ya duduk belakang. Oke, nah ini untuk akomodasi belakangnya. Selain cukup lega, nah ini salah satu kelebihan Yaris 2010. Ini salah satu hatchback yang jok belakangnya itu bisa di reclining guys. Tuh. Jadi tingkat kesandarannya itu bisa kita atur. Nah ini posisi paling rebah, duduknya lumayan nyaman sih. Ini gue juga surprise juga sih, karena gue jarang ke belakang. Dan legroomnya masih oke lah untuk setinggi gua 170 cm, dan posisinya lumayan nyaman. Buat perjalanan jauh juga harusnya oke sih ini. Nah, cuma di belakang sini emang gak gitu banyak ya, belum ada double AC, tapi di sini udah ada hook buat belanjaan. Kemudian ini ada seat back pocket. Terus untuk di belakang nih kacanya udah power window. Ini modelnya unik juga nih, udah jarang nih mobil yang power window begini. Bahannya masih fabric, dan di sini ada speaker dan satu buah cup holder. Berarti ada dua kanan kiri suara cup holder. Oke, mungkin di belakang cukup. Sekarang kita cek bagasinya ya. Oke, sekarang kita cek bagasinya ya. Nah, ini untuk Yaris 2010 bagasinya emang nggak gitu gede ya, nggak gitu besar. Cuma kalau kalian mau nambah sedikit kapasitasnya, kalian bisa majuin recliningnya, jadi kalian dapat space lebih. Nah ini kebetulan gue sering bawa box kemana-mana, jadi kalau beli makan kita bisa taruh makannya sini biar baunya nggak ke turbin. Nah untuk di bagasi sendiri itu di bawahnya tuh ada kompartemen buat nyimpen ban serep. Nah selain ban serep ada toolkit juga nih samping sini. Ini ada P3K, ini ada jaring, ini ada koleksi CD gue udah lama. Nah di sini juga gue ada sedia fan belt, kemudian ini kunci roda, kabel jumper karena ini mobilnya matic, jadi gue harus siap-siap kalau barangkali akinya nggak bisa starter, bisa jumper. Nah mungkin kita bisa lihat sini dikit ya. Ini ada wiper juga nih, gue udah ganti nih wiper. Nah ini kalau kita lihat ban serepnya ini full size, sama velgnya kayak ban yang di luar. Dan ini untuk ban serepnya tuh belum pernah turun, jadi dari awal beli sampai sekarang belum pernah dipakai nih ban serep ini. Jadi ini masih ban bawaan pabrik dan belum pernah turun ke jalan. Oke, jadi sekian untuk review dari mobil gua Yaris 2010 atau Yaris Blackpool. Kesan gua selama 10 tahun gua pakai ini, karena gua bukan pakai buat harian ya, gua pakai kalau buat weekend doang atau kalau hari Minggu keluar gitu sebentar-sebentar. Mobil ini cukup irit, kemudian gesit juga.
karena cc-nya 1500, kemudian badannya lumayan kecil, compact. Jadi buat di perkotaan tuh nyaman. Kemudian ya sesekali gue pernah lah bawa keluar kota kayak ke Cirebon, ke Bandung, terus ke Puncak. Nah ini buat diisi 3-4 orang masih oke banget gitu. Tenaganya nggak loyo, masih gesit juga. Dan gue dari awal beli juga isi bensin juga Pertamax, jadi kinerja mesinnya juga tetap terjaga lah ya. Nah cuma memang kekurangannya kalau buat keluar kota diisi 3-4 orang itu posisi belakangnya agak turun, shockbreakernya. Kemudian bagasinya yang terbatas, jadi buat bawa barang tuh nggak bisa terlalu banyak. Tapi overall selama 10 tahun gue pakai ini, gue cukup puas karena mesinnya bandel juga, nggak rewel, nggak pernah ada masalah. Bensinnya irit, itu dalam kota bisa 111 sampai 112 lah. Tapi buat luar kota ini bisa tembus sampai 116 sampai 117. Tapi ya tergantung lah ke gaya nyetir kita masing-masing ya. Oke, mungkin sekian dari video kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi buat kalian lagi nyari mobil bekas atau mungkin lagi naksir-naksir sama Yaris. Mudah-mudahan ada sedikit gambaran lah buat kalian ya, gimana impresinya punya Yaris. Oke, thank you guys semuanya, bye bye.